Halo, selamat malam pemirsa. Top News kembali hadir dengan sejumlah informasi sepanjang hari ini. Bersama saya Alma Rosana, inilah Top News selengkapnya. Pemirsa, Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta menutup total kawasan Jalan Ambles di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan guna mempercepat proses perbaikan. Pemirsa, hamparan sampah nampak di pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya tumpukan sampah yang sudah terlalu lama itu kemudian membentuk sedimen lumpur hingga seperti pulau. 5 orang korban meninggal dunia akibat ledakan bom yang diduga sisa Perang Dunia Kedua di Biak dimakamkan di TPU Surido, Distrik Biak Kota. Sementara 3 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Menteri Pertahanan periode 2014-2019, Jenderal TNI Purnawirawan Ryamizar Triakudu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin siang. Upacara pemakaman militer digelar sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas dedikasi dan jasa-jasa almarhum untuk NKRI. Sebelumnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi penghormatan terakhir mantan Menteri Pertahanan Ryamizar Triakudu di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Kita beralih ke informasi mancanegara. Suara sirine dan ledakan pertahanan udara terdengar di atas kota Kuwait pada hari Senin waktu setempat. Kuwait mengumumkan bahwa sistem pertahanan udaranya telah melepaskan tembakan untuk mencegat rentetan serangan drone dan rudal Iran. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC mengumumkan pasukan dirgantaranya telah menyerang dan menghancurkan pangkalan udara tempat pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan terhadap menara telekomunikasi di Pulau Sirik, Provinsi Hormozgan, Iran. IRGC menyatakan semua target yang telah ditentukan berhasil dihancurkan. Pesawat tak berawak milik kelompok perlawanan Hizbullah menyerang wilayah Beit Hillel di bagian utara wilayah pendudukan Zionis Israel pada Minggu waktu setempat. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Zionis di Lebanon. Pemirsa, top topik pertama, fase pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air resmi dimulai. Sebanyak 17 kloter dari gelombang pertama dijadwalkan kembali ke Indonesia pada hari pertama operasi pemulangan jemaah haji tahun ini. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Katauma. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf pada Minggu 1 Juni 2026 melepas langsung keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi menuju ke tanah air. Petugas bandara di Arab Saudi terpaksa membuka paksa sejumlah koper milik jemaah haji Indonesia yang kedapatan menyimpan air zam-zam di dalam bagasi. Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan aturan penerbangan internasional yang melarang pengangkutan air zam-zam di dalam koper jemaah. Ada momen unik pemirsa saat Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima RI Megawati hendak pulang. Puluhan siswa sekolah dasar yang merupakan peserta upacara terlihat berebut ingin berfoto dan menyalami Presiden Prabowo dan Megawati. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan bunga keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor selama 3 bulan ke depan. Pembebasan sanksi administratif ini berlaku bagi wajib pajak di wilayah Jakarta yang melakukan pembayaran pajak terutang. Informasi selengkapnya berikut laporan jurnalis Metro TV Tia Iskandar dan juru kamera Nur Ihsan. Pemirsa, ada kembali di Top News. Invasi Israel ke wilayah Lebanon makin masuk ke dalam. Dan saat ini pasukan Zionis menguasai Kastil Beaufort. Setelah 60% wilayah Gaza Palestina dikuasai, kini giliran Lebanon dibidik. Mengapa Zionis Israel terus berambisi memperluas wilayah? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Katauma. Pemirsa, ada kembali di Top News. Tim Indonesia U19 menggelar latihan jelang melawan Myanmar di ajang Piala AFF U19 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Informasi ini pemirsa kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Kawasan hutan Seoul di Korea Selatan disulap menjadi tempat yang tenang dan bermandikan cahaya materi dalam ajang kompetisi Forest Dog Sleep Con. Rayakan akhir masa panen padi, para petani melakukan tradisi pacu jawi di tanah datar Sumatera Barat. Acara ini bertujuan untuk menyatukan masyarakat dalam unjuk kekuatan dan tradisi, serta menggemburkan tanah untuk siklus tanam berikutnya. Informasi ini pemirsa kami pilih sebagai top picture.